Shalom, Bapak Ibu saudara-saudariku yang dicintai dan yang juga mencintai Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi para sahabat pendengar podcast Berita Selamat Jadi Dumah GKE. Hari ini firman Tuhan yang akan sama-sama kita pikirkan dan renungkan diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, terkait tema renungan kita hari ini, yakni menjauhi kemalasan mengejar kerajinan. Ada satu hal penting yang perlu kita tegaskan di awal, yakni bahwa tidak ada satupun manusia yang terlahir di dunia ini, baik dulu maupun sekarang, yang terlahir dengan gen atau dengan DNA malas maupun rajin. Jadi, malas ataupun rajin bukan perkara genetik atau DNA. Kita tidak dilahirkan untuk malas ataupun rajin. Apalagi jikalau malas ataupun rajin adalah takdir. Tidak ada orang yang ditakdirkan untuk menjadi malas maupun menjadi rajin. Dalam iman Kristen, kita tidak mengimani dan mengamini hal semacam itu. Malas atau rajin itu sesuatu yang kita pupuk terus-menerus dalam perjalanan kehidupan, sehingga ia terbentuk dalam diri kita, lalu ia menjadi karakter kita. Nah, karena malas bukan takdir manusia, bukan takdir kita, apalagi karena faktor gen atau DNA, tetapi malas bisa menjadi karakter kita. Makanya dengan sangat keras kitab Amsal menyindir manusia yang malas dengan menyuruhnya belajar dari hewan, bahkan hewan yang paling kecil yang biasanya luput dari perhatian kita. Seperti terdapat dalam Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Bahkan lebih tajam dalam kitab Amsal pasal 12 ayatnya yang ke-27 tadi yang kita baca memperlihatkan apa yang didapat oleh orang yang malas dan orang yang rajin. Bunyinya, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Yesus Kristus, ungkapan pengamsal itu memiliki jiwa yang sama dalam ungkapan yang dikenal oleh orang Dayak Ngaju yang berbunyi eweh je cangkal iye dino tangkal, yang kira-kira artinya siapa yang rajin, dialah yang akan mendapat sesuatu yang berharga. Tahukah kita Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, para sahabat, dalam Alkitab ada satu sosok teladan paling top soal rajin. Siapakah dia? Ya betul, ia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ia merupakan sosok yang rajin. Kerajinannya itu nyata diperlihatkan dalam kitab-kitab Injil, bahwa Tuhan Yesus bangun pagi-pagi dan terus bekerja memberitakan kerajaan Allah bahkan sampai larut malam. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang rajin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Yesus Kristus, jikalau Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu adalah pribadi yang rajin, tidak malas, apalagi malas-malasan, masakan kita, murid-muridnya yang mengikut ia adalah
orang-orang yang malas. Amin. Mari kita berdoa, dan izinkan saya menutup renungan ini dengan doa berkat. Kiranya Allah Bapa, Sang Pencipta, yang terus bekerja memelihara ciptaannya, memberikan kepadamu kerajinan untuk terus berkarya. Kiranya Kristus, Sang Sahabat sejati, menemanimu saat engkau lelah maupun letih dalam bekerja. Dan kiranya Roh Kudus menghibur serta menolong engkau untuk terus berkarya bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin.